Para kekasih, pendidikan jiwa, kita sudah tahu pendidikan akhlak, pendidikan akademis itu saja penting ya buat anak-anak kita dari SD, SMP, SMA, universitas, atau akademi, itu penting sekali. Ya saudara, itu sebab pendidikan jiwa ini mendasarkan kepada pertobatan. Katakan pendidikan jiwa mendasarkan pada pertobatan. Saudara, ketika kita mengalami testing, dan ini materi dari pendidikan jiwa adalah testing, saudara. Ya. Jadi saudara, kalau kita melihat pendidikan ini adalah pendidikan tinggi, saudara. Untuk seseorang, dia mencapai gelar filosofi dokter atau PhD, maka dia tidak perlu mengikuti pelajaran, tidak perlu mengikuti kuliah, saudara. Karena dia hanya akan diberikan soal saja. Saudara, kapan belajarnya? Belajarnya sejak dulu. Ketika dia masih di S1, S2, S3, saudara, belajarnya sudah kemarin. Sekarang dia dihadapkan pada soal, pada penelitian, saudara. Nah, dengan demikian dia tidak membutuhkan waktu untuk belajar, tapi dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Berarti apa yang diminta oleh Alkitab supaya kita mempunyai pendidikan jiwa ini termasuk level yang tinggi, saudara. Yaitu kita langsung masuk dalam materinya. Yaitu apa materinya? Testing. Kalau kita membaca dari Mazmur 34, 14, 15, 13, 14, dan 15, kita tahu di situ bahwa kita harus menyelesaikan urusan dengan diri kita sendiri, dengan mulut lidah kita, dengan bibir kita, dengan perasaan hati kita, saudara. Jadi saya anggap, saudara, persyaratan, requirement that God wants us to finish it and to fulfill it is very, very high. In the academic, in the natural academic and also natural education, the high education, it's just for the highest level and degree, a PhD. Saudara. Jadi kalau saudara mengetahui apa yang diajarkan oleh Alkitab dan apa keinginan Allah, itu levelnya tinggi, saudara. Kita itu langsung masuk dalam testing. Itu sebab seorang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan dan dibaptiskan, maka orang ini dia mempunyai sesuatu kekuatan dan pengetahuan yang mumpuni di mata Tuhan. Kapan dia belajarnya? Dia tidak masuk sekolah teologi, dia tidak masuk kursus Alkitab, tetapi dia masuk di dalam pendalaman Alkitab sehingga dia mengalami satu pertobatan dan pengubahan. Nah, pertobatan dan pengubahan pribadi dia adalah satu tindakan pendidikan yang tinggi di mata Tuhan. Sangat dihargai. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara bahwa saudara dan saya itu dianggap bila kita sudah mendengarkan pengajaran firman, kita masuk dalam baptisan air, kita dianggap oleh Tuhan bahwa kita ini mumpuni untuk bisa lulus, untuk bisa menang, untuk bisa dipercayai berkat. Dia tahu bahwa kita cukup mampu. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus selalu mendengar dan dekat dengan firman Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya dia di mata Tuhan boleh menempati satu level yang lumayan tinggi. Walaupun usianya sudah sepuh, walaupun usianya masih terlalu muda barangkali. Itu no problem bagi Tuhan. Tuhan hanya ingin membuat saya dan saudara untuk kita boleh menempati suatu level kepercayaan. Katakan level kepercayaan. Saudara, seorang ahli dalam satu perusahaan atau satu instansi, saudara, maka tidak perlu ada yang mengawasi dia. Pemerintah ataupun bosnya sudah percaya ini orang sudah teruji, ini orang sudah mumpuni. Dia nggak usah aku
awasi. Karena mungkin dia lebih pintar dari aku. Jadi bosnya hanya tinggal membayar dia saja, melihat laporan daripada bagian keuangan bahwa perusahaannya selalu menanjak pendapatannya. Ini gara-gara ada satu orang yang dia percayai untuk memegang dan menghandle dan mengatur semuanya. Dia yakin ilmunya, pengalamannya, saudara, itu sangat mumpuni. Ini umpama bagi seorang yang punya level yang tinggi di mata Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara, apapun dan siapapun saudara. Saudara menganggap sebagai seorang nenek atau seorang kakak yang sudah sepuh, atau anakku yang masih muda. Tapi karena saudara mengikuti pendidikan rohani bagi jiwa saudara, saudara bisa menangani dan menghandle semua pencobaan, semua ujian, semua tantangan hidup, semua serangan iblis. Saudara, apa yang saya katakan mungkin bagi saudara, enggak mungkin, aku enggak mungkin bisa. Saudara tidak boleh bilang begitu, saudara harus berkata amin. Katakan, saya hidup dengan percaya. Saya hidup dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Terus orang yang hanya percaya saja kepada Tuhan melalui firman, dia hidup dengan iman. Dia hidup bukan dengan penglihatan. Dengan penglihatan dia mengatakan, aku kecil, aku tidak pernah dididik rohani. Ya, aku jiwa baru atau aku terlalu tua, aku belum bisa berkorban banyak karena penghasilanku sedikit. Saudara, seorang di mata Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan adalah seorang di mata Tuhan yang mumpuni untuk dipercayai lebih banyak. Lebih apa? Lebih banyak. Saya yakin semua anak Tuhan merindukan. Justru Tuhan tidak suka kalau saudara nggak bisa dipercayai lebih banyak. Jadi saudara hanya menerima sesuatu yang Tuhan katakan, lihatlah burung di udara. Tidak ada seekor pun yang jatuh ke bumi karena kelaparan. Aku akan memelihara kamu lebih daripada mereka. Ya cuma dipelihara aja. Dikasih makan saja sehari 3 kali. Saudara, dan kita tidak pernah bisa mendapat mujizat yang besar, yang sangat membuat saudara terperanjat, membuat saudara menangis di hadapan hadiratnya, karena begitu besar kuasanya terjadi dalam hidup saudara. Saudara belum pernah mengalami. Kenapa saudara tidak mau mengalami? Apakah saya harus sampai mati tidak mengalami? Tidak boleh. Katakan tidak boleh. Sebelum saya meninggal, harus ada beberapa hal besar terjadi pada saya. Dipercayakan Tuhan kepada saya. Angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami pegang janjimu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dan bila kita lulus dalam ujian ini, maka kita mempunyai otoritas ilahi, kita berbahagia. Amin. Halo, amin. Jadi orang bisa bahagia itu setelah dia menang lulus dari ujian. Selama dia tidak bisa memenangkan ujiannya, selama dia tidak bisa bertahan dalam ujian, saudara, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang orisinil dari Tuhan. Saudara, mungkin dia bisa sukses, orang sukses belum tentu bahagia. Mungkin dia bisa berkelimpahan, orang berkelimpahan belum tentu bahagia. Itu sebab seorang yang diakui oleh Tuhan, kamu orang Kristen yang mumpuni, anakku yang betul-betul memegang teguh kepada firman, engkau tidak bisa dipengaruhi oleh duniawi dan bisikan iblis dan manusia, engkau begitu teguh kepadaku. Inilah orang, katakan inilah orang yang dipercayai Tuhan dengan banyak mujizat. Amin. Ini saya memberikan penjelasan secara umum ya saudara. Materi kita itu adalah langsung testing. Saya sudah katakan tadi, mencapai gelar yang tinggi itu, saudara sudah bukan kuliah lagi. Kita sudah langsung dihadapkan pada problema, pada keadaan-keadaan yang fenomenal, keadaan-keadaan yang tidak menentu. Ya, saudara, keadaan-keadaan yang tidak baik.
Tetapi kita harus bisa menang. Katakan, supaya saya menerima otoritas ilahi, sisa hidup saya happy. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, apa yang saya jelaskan ini disimpulkan dalam 3 buah ayat dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2, 3, dan 4. Mohon dibuka pada surat Yakobus di belakang surat Ibrani, pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. 1, 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Janjinya luar biasa. Kalau saudara sudah melewati, you have already passing every temptation and trials and problems in your life, then God will pour out His blessing upon you. It is a very addictive things from God that you are under His amazing grace, not by yourself. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dan dia melewati semua pencobaan, oh Tuhan, itu luar biasa. Ayat 4 mengatakan, supaya kamu seperti buah yang matang, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Coba, itu kalimat dahsyat loh. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu nyaris impossible, nyaris gak masuk akal. Mustahil buat kita orang. Semua katakan, tetapi karena saya percaya pada firman, tidak ada yang mustahil bagi saya. Ayo yang semangat, tetapi karena saya percaya kepada firman, tidak ada yang mustahil bagi saya. Amin. Hebat ya. Yang barusan kita baca ini luar biasa. Wah, ini orang pendidikan tinggi di rohani mengalami kemenangan itu ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba, ini gak sembarang orang bisa nangkep. Ya, orang langsung pesimis, orang langsung ngelokro. Kenapa? Gak mungkin aku bisa demikian, aku jatuh dalam pencobaan, aku ada problema yang besar, dan aku harus menganggap itu suatu kebahagiaan. Gak masuk akal sama sekali di Alkitab. Saudara. Jadi ini ayat, ini suatu pelajaran yang tidak gampang diterima oleh akal manusia. Tetapi hanya mereka yang mempunyai iman kepada Tuhan, mereka bisa menerima ayat ini, dan karena mereka menerima ayat ini dan mereka bahagia dalam semua materi testing mereka, semua problema, kemustahilan mereka, mereka tetap begitu tangguh dan teguh kepada Tuhan. Maka mereka pada akhirnya menjadi matang, utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Tolong saudara bicara pada samping. Supaya kita bisa matang, utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Silakan. Sudah? Ayo sama-sama. Supaya kita, 1, matang, 2, utuh, 3, tak kekurangan sesuatu apapun. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Di antaranya adalah otoritas dan happiness, kebahagiaan. Itu kita tidak akan kekurangan, ya, sebagai hasil. Saudara, saya akan masuk bersama dengan saudara tentang sabatkan tubuh dan jiwa. Saya sudah sampaikan mengenai soal yang kedua itu. Pada waktu yang lalu luluslah ujian persepuluhan. Nah, saudara, saya akan masuk mengenai soal sabat sekarang ini. Katakan sabat. Sabat adalah sahabat Allah. Ayo bilang,
Sabat adalah sahabat Allah. Ya, jadi orang yang bersabat itu memang dia sahabat Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat. Itu sebab saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 8, 13 dan 14, saya undang kita bangkit berdiri sejenak, kita akan membacanya. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dengan apa? Kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Katakan amin banget. Dalam nama Yesus, saya pulang dengan janji ini. Amin. Tuhan memberkati. Silakan untuk kembali. Setelah duduk baru beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Saudara, ternyata sabat ini memang membuat saya bersahabat dengan Tuhan. Saya menyenangkan hatinya. Saudara, itu luar biasa sekali. Apakah sabat? Sabat adalah membuat diri saudara, jiwa, pikiran saudara, roh saudara itu tenang. Istirahat di hadapan Tuhan. Tuhan itu mikirnya sampai segitu dalam. Segitu jauh. Dia tidak mau saya dan saudara itu stres. Apa? Stres. Dia tidak mau. Dia memberikan jalan keluar ketika kamu dalam keadaan yang stres, kamu dalam keadaan yang sangat pack sekali, kamu dalam keadaan yang sangat pikiranmu jam bener, sudah macet, sudah gak bisa ada jalan keluar. Aku minta kamu sabar. Supaya apa? Supaya kamu fresh pikiranmu. Nyambung lagi dengan aku dari sorga. Supaya Roh Kudus bisa masuk dalam hidupmu. Ketika engkau bersabat. Saudara, menurut saudara, Tuhan sangat kepikiran saudara apa tidak? Sangat kepikiran saudara. Sangat kepikiran saya. Dia bukan hanya bertanggung jawab memberi makanan dan minuman dan jaminan. Dia bukan hanya bertanggung jawab di dalam bidang seksi jawaban doa saja. Tapi dia juga bertanggung jawab dalam seksi memberikan damai, sejahtera, relaxation bagi pikiran yang sedang stres dan tegang. Itu sebab Tuhan memberikan dari 7 hari harus ada 1 hari di mana saudara itu tenang dan bersabat dengan Tuhan. Berapa hari? 1. 1 dari 7 hari. Saudara, ini perjanjian lama. Apakah ini masih berlaku? Siapa bilang tidak berlaku? Barang siapa bilang tidak berlaku, dia melawan kepada Allah. Masih berlaku. Persepuluhan itu masih berlaku. Hanya pengkhotbah palsu dan nabi palsu yang mengatakannya tidak. Dan mereka akan mengalami hukuman Allah. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Karena mereka mengajarkan umat Tuhan untuk miskin, untuk bangkrut, dan untuk susah payah dan setengah mati jungkir balik. Karena seorang yang mengembalikan persepuluhan itu ada di dalam limpahan anugerah Tuhan. Amin. Tapi diajarkan sebaliknya. Apakah itu orang baik? Anda yang harus jawab. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara,
Kalau saya dan saudara ada dalam satu keadaan yang sabat dengan Tuhan, dan kita mengartikulasikan sabat ini pada hari Minggu kita, ya saudara, harinya Tuhan, itu di mana saya dan saudara itu tidak boleh tidak, itu harus datang sama Tuhan. Betul apa tidak? Betul, itu adalah perintah dari Tuhan. Ya, coba kita tengok saudara, mulai dari ayat yang ke-8. Perhatikan Alkitab saudara. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Pada waktu apa? Saudara, ya. Pada waktu saya dan saudara itu ada dekat dan setuju untuk melakukan firman yang kita dengar. Kita anggap itu sebagai perintah Allah buat kita. Kita nggak berani menolaknya, kita tidak berani melawannya, kita tidak berani menepisnya. Kita hanya cuma ada satu keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, aku harus lakukan. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka, ya disebutkan ya, maka pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan yang kalimat kedua ini agak aneh. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara, ini ilustrasi apa yang dipakai oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ilustrasi burung Raja Wali. Saudara, burung Raja Wali pernah saya khotbahkan, sudah agak lama saudara. Itu rata-rata hidup 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun rata-rata. Pada kira-kira pertengahan daripada dia punya sejarah hidup, ketika dia umur 30 tahun, maka dia harus mempunyai satu ketetapan, aku harus hidup lagi. Aku nggak mau mati dalam usia 30 tahun. Heran ya. Para ahli burung juga heran. Kok bisa mereka itu punya satu naluriah, satu intuisi, bahwa mereka itu harus meregenerasi dan harus hidup balik setelah umur 30 tahun. Itu sebab apa yang mereka lakukan. Ketika mereka tahu aku sudah cukup tua, aku tinggal pilih mati atau mau hidup lagi seperti Raja Wali muda. Saudara, dan Raja Wali yang masih normal pikirannya, mereka mau menyengsara diri mereka. Mereka akan terbang tinggi, mereka dari atas melihat di mana kira-kira sebuah pegunungan atau sebuah bukit yang tinggi yang ada datarnya, dan mereka mau membuat pembaharuan di situ. Dan pasti dia mendapatkan satu tempat yang bagus. Tidak ada pohon-pohonan, terbuka dengan matahari, saudara. Dan dia berhenti di situ. Dia mulai mencabuti bulu-bulunya. Saudara, itu berdarah. Sehingga tubuhnya tinggal seonggok daging yang penuh dengan lumuran darah. Sebelum dia terakhir memutus dia punya paruh. Dia mencongkel ke kuku-kuku daripada cakarnya dengan paruhnya. Dengan paruhnya dia mencopot semua bulu. Dan terakhir dia baru memukulkan paruhnya pada batu. Begitu keras sampai putus dan berdarah. Coba. Tidak ada binatang di seluruh dunia yang seperti dia. Dia membutuhkan matahari. Dia cuma punya satu obat, sinar matahari. Itu sebab dalam ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, dia mencari satu dataran di mana sorot matahari tak terhalang oleh pohon-pohon yang rindang.
Dan dia mau melakukan, dia punya prosesi, dia punya ritual untuk hidup baru lagi. Yaitu satu tempat di mana ada fajar pagi sampai siang. Yang mengobati luka-luka daripada penyengsaraan dirinya. Karena dia hanya kembali menjadi seonggok daging yang berlumuran darah. Dan membutuhkan sinar matahari saja. Untuk memulihkan luka-lukanya sembuh. Menumbuhkan kembali bulu-bulunya yang halus kembali sampai berubah menjadi bulu yang kasar dan besar. Apakah dia mencari makan? Tidak. Dia puasa tidak makan. Saudara, mengerikan ya. Kasihan banget ya. Tapi pengorbanan dia itu akan menghasilkan antara 25 sampai 30 tahun lagi. Menjadi burung Raja Wali yang muda, paruhnya panjang, tajam, cakarnya bagus, sayapnya komplit jumlahnya, dan dia bisa terbang, menanjak ataupun menukik, dan dia menjadi hidup kembali. Dia membutuhkan fajar, sinar fajar matahari untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kata ayat 8 dari Yesaya pasal yang ke-58. Ini merupakan satu momen yang bersejarah. Kenapa? Karena penuh dengan pengorbanan. If we don't have such kind of moment and time where we spend our life in a bloody and a wounds, luka-luka, and with the sunshine in our life, if we don't have such kind of the glowing beam from heaven, then we are still old and we are still in our sicknesses. Kita akan selalu tidak akan pernah sembuh. Kita membutuhkan sinar kemuliaan matahari Allah. Kalau saudara dan saya memberikan waktu kita untuk sabat, itu saat kita mengalami suatu healing. Apa? Banyak orang ingin, aku mau healing. Healingnya kemana? Ke kawah. Healingnya kemana? Ke pantai. Healingnya mau apa? Senang-senang jalan-jalan. Bisa healing? Nama healing itu adalah penyembuhan. Masa penyembuhan ada di sana? Saudara, penyembuhan ada. Ketika saya dan Anda datang di hadirat Bapa di sorga. Kita terbuka dengan sorga di atas kita. Itu suatu healing dalam hidup kita. Contohlah seekor burung Raja Wali. Siapa yang mengajar mereka? Mereka diciptakan oleh Tuhan untuk memberi pelajaran kepada manusia. Beberapa kali Alkitab mencatat tentang burung Raja Wali. Kalau dia sudah mengepakkan sayapnya dan dia terbang tinggi. Seperti orang yang berlari tidak pernah capek, berjalan tidak pernah lelah, dan terbang makin hari makin tinggi. Amin. Sebab saya ingin mengajak semua saudara, kalau saudara ingin healing, katakan, bila saya ingin healing, saya harus bersabat. Bukan kemana-mana, tetapi ke hadirat Tuhan. Ketika saya di hadiratnya, saya disembuhkan.